Akhirnya Ultraman Omega gunain Kosei-nya di bumi. Episode diawali dengan para petugas yang sedang mengamati Grime yang mati. Di kebun, para warga mengeluhkan beberapa hasil panennya yang beracun akibat kaiju yang menyemburkan racun di sekitar kebun. Di gudang, tepatnya rumah Kosei itu sendiri, Omega sedang makan sambil membaca buku tentang alien. Sembari ada berita yang membahas kemunculan Ultraman Omega seminggu yang lalu. Lucunya di sini, Omega menyuruh Kosei memasak masakan bintang 5 ala restoran, dan tentunya Kosei mana bisa gitu masak gituan. Memang kurang bersyukur sih Omega ini. Kosei pun teringat flashback seminggu lalu saat bertemu Omega, dimana setelah memberitahunya, dia tiba-tiba jatuh kelaparan. Kosei pun melihat video ada kaiju muncul di pegunungan. Omega yang mendengar itu berniat menuju ke sana. Dikarenakan tempat itu dijaga oleh polisi dan tidak diperbolehkan masuk, ya tidak ada pilihan lain selain Omega melompat tinggi bersama Kosei menuju ke tempat kaiju itu berada. Ternyata dengan dia melompat tinggi juga membuat energinya habis sampai kelaparan. Tentunya Omega bisa merasakan kemunculan kaiju itu. Kosei menyuruhnya untuk berubah, malah gak mau karena malas dan membuatnya bakal menjadi kelaparan. Mereka pun tiba-tiba tepat setelah lari dari tempat kaiju itu muncul, dan salah satu petugas peneliti pun muncul. Orang itu bernama Ayumu Ichido. Ayumu pun memberikan makan siangnya kepada Omega. Namun lucunya Omega malah nyocot, ngatain makanan siangnya itu pahit, asin segala macamnya lah. Ujung-ujungnya dimakan juga tuh. Saat Ayumu menanyakan namanya, Kosei pun memberikan nama ke Omega, yaitu Sorato Okida. Di saat Sorato hendak pergi menemui Dokurido, Ayumu pun ikut dengan mereka. Dalam perjalanan, Kosei dan Ayumu sempat membicarakan perihal Ultraman Omega kemarin, apakah dia berada di pihak bumi atau musuh di bumi. Sorato pun berhasil menemukan sarang Dokurido, namun karena Dokurido tidak ada di sarangnya, Ayumu memperkirakan kalau Dokurido kemungkinan bakal menuju ke bendungan. Mereka pun berniat memberitahu para pekerja di sekitar bendungan, namun gak ada yang percaya. Tak lama Dokurido pun muncul dan menabrak bendungan. Tentunya Sorato bakal berubah, namun dicegat oleh Kosei karena terlalu terbuka dan ngancam kalau tidak bakal dimasakin makanan kalau asal berubah. Kemudian Sorato pun pergi dan berubah menjadi Ultraman Omega untuk melawan Dokurido. Omega memukul Dokurido jauh dari bendungan. Dokurido pun mengeluarkan racun dan pergerakannya jadi agresif akibat air. Racun itu juga dapat membuat pohon-pohon dan tumbuhan sekitar meleleh. Dan finally Omega bisa menggunakan kembali Reticulate Beam-nya untuk mengalahkan Dokurido. Setelah melawan Dokurido, Sorato pun kembali ke Kosei dan Ayumu. Sorato hampir keceplosan tentang identitasnya dan beruntung Kosei mencegahnya. Mereka berdua pun pamit sambil Kosei memanggil Ayumu dengan sebutan Kak Ayu. Rating 8,5/10 untuk episode kedua ini. Hal yang gue cukup suka di episode ini ada pada visual pengambilan gambarnya. Entah kenapa bikin gue cukup menarik perhatian gitu. Tepatnya pada scene saat Dokurido jalan di gunung, pengambilan angle bawahnya dan battle di bendungan itu yang mendukung banget buat aspek ini. Ngomongin battlenya dah cukup better lah daripada episode pertama kemarin. Gak lepas juga dengan kelawakan dari Sorato dan Kosei ini, sekaligus menjadi debutnya si Kak Ayu ini.